Nah, saat ini sebenarnya saya sedang banyak melakukan teman-teman menyiapkan tenaga kerja yang akan masuk ke Korea, khususnya untuk mendukung perusahaan Hyundai Heavy Industry yang untuk pembuatan kapal. Kita ini kan sedang memasuki menjadi IKN nih Pak, Ibu Kota Nusantara. Dan di sana itu proyek-proyek yang ada atau perusahaan itu mensyaratkan sertifikasi. Nah ini Pak, pentingnya nih sertifikat BNSP menurut Bapak bagaimana untuk IKN ini Pak? Podcast BPVP Samarinda, bisik, bincang-bincang asik. Pak, banyak nih Pak, masyarakat yang datang ke kita Pak. Kalau saya mau sertifikasi, misalnya kayak ketahanan pangan gitu kan, atau sertifikasi tentang K3, khusus K3 kelistrikan, itu bisa nggak sih di BPVP gitu kan? Nah, selama ini kan tidak bisa Pak, itu bagaimana Pak? Di BPVP itu nggak punya skema itu. Iya. Ketahanan pangan juga nggak punya skema, karena sebagian besar teman-teman di ketahanan pangan ada namanya LSP, Jaminan Ketahanan Pangan Indonesia ya. Ya ada itu. Dan biasa mereka melakukan sertifikat, tapi dia pihak ketiga. Tetapi ya kalau ada di BPP kita ini adalah hanya scoping pekerjaan yang kita lakukan, pelatihan yang ada di sini. Nah makanya dia kan nggak boleh. Kalau K3 kan macam-macam nih, K3 umum, K3 konstruksi, K3 mining, kan banyak tuh bermacam-macam. Pendekatan beda. Nah tentunya menggunakan SKK ini sebagai dasarnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berarti hampir semua balai-balai kita yang di bawah Naker kan tidak punya skema itu. Iya. Karena tidak di kita itu K3 itu kan include di dalam materi skema yang ada, kan gitu kan? Kan pasti atau jadi bagian bagian misalnya dia menjadi unit kompetensi. Iya. Nah, misalnya pemahaman tentang bagaimana memahami tentang K3. Kan nanti bagaimana memahami segala macam bentuk K3, tapi bagian daripada skema yang ada. Nah, tetapi di beberapa LSP yang dipunyanya misalnya teman-teman konstruksi, teman-teman itu memang ada namanya hanya melakukan sertifikasi untuk K3 konstruksi. Hanya melakukan sertifikasi untuk K3 mining, ada khusus. Tapi sebagai besar P ini. Di P3. P3 ya. Pihak ketiga, third party ya. Iya. Berarti yang seperti itu memang harus ke P3. Kalau di P2 ini lebih ke skup pelatihannya kita aja. Enggak ya, juga, Pak, ya? tapi memang di kita tuh nggak ada skemanya. Iya. Nggak ada skemanya. Nah, pernah kita diskusi tentang skema di bidang itu. Ternyata kan ketika kita diskusikan dengan teman-teman pengawasan, ketenagakerjaan, segala macam, memang belum ada skemanya di kita ya. Nah, saat ini sudah ada namanya surat edaran, surat keputusan Dirjen Pengawasan tentang bentuk skema di bidang K3 umum. Ada untuk operator, untuk ini sampai dengan kalau nggak salah 4 atau 3 tuh yang ada di sana kan. Dan itu berlaku untuk dilakukan kalau teman-teman mau membuka skema itu. Tapi sampai saat ini semua balai kita tidak punya skema tentang K3. Kita hanya banyak menangani teknis yang ada kita di sini. Berarti Pak, kalau masyarakat yang seperti itu ingin mencari informasi lebih lanjut itu kemana Pak? Apakah ada aplikasinya gitu kan untuk mengetahui? Kalau tentang pelayanan itu sebenarnya kalau tentang LSP-nya ada di BNSP. Jadi datanya ada di BNSP. Tapi kalau misalnya agak spesifik mau tahu apa yang pelayanan masing-masing itu pasti kita melihat skema mereka yang ada. Kita mesti cari misalnya di BNSP, setelah itu cari lembaganya mana yang melakukan sertifikasi bidang. Itu banyak sekarang ini yang melakukan untuk itu. Berarti di websitenya BNSP bisa ya Pak ya? Itu lembaga-lembaga atau LSP yang melakukan sertifikasi di bidang K3. Bisa ketahuan. Itu ya Senaknaker ya. Jadi kalau misalnya banyak nih masyarakat soalnya Pak yang bertanya, ini saya harus kemana nih gitu kan? Coba cek di websitenya BNSP ya Pak ya, atau di media sosialnya informasi terkait itu. Nah kemudian Pak, banyak juga nih pertanyaan dari masyarakat. Ini sertifikat BNSP saya habis masa berlakunya gitu kan, mereka adalah alumni pelatihan kita. Bisa diperpanjang di sini gak? Gitu, gimana caranya itu Pak? Karena P2 sebenarnya mereka kan sudah keluar daripada sistem pelatihan. Tadinya kan mereka udah training kita. Training itu akan mereka kalau disertifikasi di kita. Tetapi selesai itu dia masuk kepada dunia kerja. Makanya dia melakukan sertifikasi adalah di pihak ketiga sesuai dengan masa berlaku sertifikat. Sampai saat ini sertifikat kita berlaku 3 tahun. Tetapi izin untuk LSP
dijadikan 5 tahun. Jadi kalau saat ini kan udah 2.200 lebih LSP di seluruh Indonesia. 2.200. Ya. Wow. Di Naker itu ya tentunya di balai-balai kita, terus di hubungan industrial juga punya, pengantar kerja juga punya, pengawasan punya juga, termasuk untuk di bidang kalau ketiga banyak ya, yang untuk tentang hubungan industrial juga banyak, termasuk beberapa yang tentang MSDM, sumber daya manusia. Oke, berarti nggak bisa ya Pak ya perpanjang di LSP 2 ya Pak? Dia kan udah bekerja, kecuali dia masuk ke sini, tetapi dia mengambil skill yang berbeda, berarti dia di lagi ya. Atau dia di sertifikasi di sini, dia melakukan namanya upskilling, ya kan? Misalnya tadi levelnya level operator, sekarang upskilling dia misalnya mau masuk kepada level menengah misalkan, atau asset manager, berarti kan beda. Dia mendapatkan sertifikat yang upskillingnya itu. Gitu ya. Oke. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Karena kita ini kan sedang memasuki menjadi IKN nih Pak, Ibu Kota Nusantara. Dan di sana itu proyek-proyek yang ada atau perusahaan itu mensyaratkan sertifikasi. Nah ini Pak, pentingnya nih sertifikat BNSP menurut Bapak bagaimana untuk IKN ini Pak? Ya, saya kan ketemu dengan tim Pak Gubernur hari ini semuanya ya. Tim percepatan pembangunan ekonomi dan ini dalam rangka semuanya mendukung IKN. Jadi IKN itu tenaga kerja yang tersedia itu nggak sampai jauh daripada separuhnya yang bisa diisi dari Kalimantan Timur. Makanya kenapa ini? Nah, semua yang bekerja di IKN saat ini untuk konstruksi diwajibkan mempunyai sertifikat kompetensi. Jadi ya kalau mau masuk sana dia mesti punya sertifikat kompetensi. Nah, makanya itu dengan timnya percepatan pembangunan di Kalimantan Timur dari Pak Gubernur, saat ini kan teman-teman di SMK itu kemarin kita sudah melatih 465 tenaga asesor untuk SMK ya. Nah, saat ini mereka sedang memetakan tadi dipetakan oleh tim itu kebenaran tadi dihadiri oleh Direktur SMK dari Dirjen Vokasi dan juga ada Komisi 10 yang hadir juga ada Komisi 10 datang untuk melihat bagaimana kesiapan teman-teman di sini. Ya saya kira ini sangat penting nih, BLK akan sangat berperan untuk melakukan ini, untuk mengisi ya. Karena nanti ya dengan jumlah ketersediaan lowongan yang ada, kalau nggak di sini pasti kan orang dari luar Pulau Kalimantan datang ya. Tapi kita kan namanya satu negara kesatuan RI kan, siapapun boleh masuk kan. Nah, tapi sekarang jaringannya atau penyaringnya adalah kompetensi. Penyaringnya adalah sertifikat kompetensi, sertifikat profesi. Nah, apalagi di konstruksi itu, untuk masuk ke sana, teman-teman di PUPR sudah menetapkan namanya Jabker, jabatan kerja. Jadi yang bisa itu hanya sesuai dengan Jabker itu, karena mereka sudah menetapkan itu. Ada sekitar 300-an lebih Jabker ditetapkan sana untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, itu yang dilakukan. Makanya teman-teman di BPPP melihat itu semuanya mesti di hulunya kita siapin. Jabkernya apa, pelatihannya apa, sertifikasinya apa kan bisa begitu. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan ya Pak ya. Nah, jadi Sanaknaker betapa pentingnya sertifikat kompetensi untuk menjembatani gap ya Pak ya. Ya, betul. Antara non skill kemudian bisa masuk ke dunia kerja itu sertifikat kompetensi. Jadi buat Sanaknaker yang ingin memiliki sertifikat kompetensi BNSP bisa ikut pelatihan di BPVP Samarinda atau di BPVP dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas lainnya di seluruh Indonesia ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Kunjung, terima kasih buat informasinya yang sangat berharga buat kita ya Pak ya, betapa pentingnya kompetensi. Semoga ini juga menjadi bekal buat Sanaknaker juga gitu kan, untuk bisa membekali diri lebih lagi ya Pak ya memasuki dunia kerja. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Sampai jumpa kembali Bapak. Terima kasih Sanaknaker. Demikianlah podcast episode 3 kita tentang sertifikasi kompetensi. Ya, kita akan ketemu lagi di episode 4 dengan materi dan tema yang lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa di podcast BPVP Samarinda. Bisik, bincang-bincang asik. Oke.